wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam sesi sharing. Ya, di sini bersama pegiat lab counseling. Oke, di sini kenalkan saya Anissa Nurhidayanti sebagai pemantik pada hari ini, dan di sebelah saya ini adalah Kak Ana sebagai narasumber kita hari ini. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, dari Mbaknya mungkin bisa kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Ana Listiani dari pegiat gender. Oke, pegiat gender ya Mbak? Iya. Oke, dulu Mbaknya pernah punya kesibukan apa sih? Di organisasi yang berkaitan dengan gender, tentang pemahaman gender yang kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa juga, tentang apa sih fungsi ataupun fungsi dari gender itu sendiri, apa sih tujuan dari gender itu sendiri, terutama tugas orang sebagai perempuan itu seperti apa, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tadi kan Mbaknya berbicara tentang gender ya Mbak, pastinya kan kita nggak akan jauh dari namanya pelecehan seksual. Nah, ketika kan saya lihat ya di saat ini tuh banyak banget berita yang marak atau viral itu tentang pelecehan seksual gitu. Nah, bahkan si pelaku ini pun nggak mengenal gitu siapa korbannya gitu, bahkan anak-anak di bawah usia pun juga mengalami pelecehan seksual ya kan pastinya. Miris banget kan kita lihatnya seperti itu. Nah, mungkin di sini kita juga Mbak, kurang pemahaman gitu tentang pelecehan seksual. Nah, kalau dari menurut Mbak Ana sendiri, pelecehan seksual itu yang bagaimana sih? Kalau dari definisinya, pelecehan seksual itu tindakan atau segala tingkah laku yang berkaitan yang menarik seksualitas atau seksual dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Maksudnya gini, bisa dikatakan pelecehan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri itu ketika korban itu tidak menghendaki apa yang dilakukan oleh pelaku, seperti itu. Jadi mungkin contohnya kayak gini, mungkin kita sering bercandaan ya kayak sama teman sendiri, tapi mungkin atau juga kayak di tempat umum lah, di kereta ataupun di pasar, kadang ada orang entah dia melakukan sengaja atau enggak kan kayak nyenggol entah pantat kita kah atau nyenggol sini, kayak kalau kita tidak menghendaki itu kan bisa dikatakan dan masuk sebagai pelecehan seksual. Iya, betul sekali. Ya, nah, kalau di sini kan ada pelaku dan juga korban ya Mbak. Pastinya kan di sini dominan banyak yang pelaku gitu kan. Nah, pelaku ini sendiri ketika melakukan pelecehan seksual, itu kan ada kayak faktor pendorong atau mungkin ada penyebabnya gitu. Kalau menurut Mbak sendiri apa sih sebenarnya faktor pendorong pelaku atau faktor pendorong dari pelaku itu sendiri? Nah, banyak faktornya. Mungkin dari contohnya kayak kurangnya pemahaman tentang pengertian kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, dan kurangnya pemahaman juga terkait dengan bagian tubuh mana sih yang tidak boleh disentuh ataupun yang rawan untuk kita pegang. Terus kurangnya pemahaman ataupun keilmuan tentang itu, kurangnya sosialisasi juga ataupun kurangnya pendekatan. Mungkin bisa jadi banyak juga yang mungkin karena pelaku itu sendiri atau dalam artian tertutup, kepribadiannya tertutup, mereka melampiaskannya seperti melakukan hal-hal seperti itu, kayak gitu. Jadi sangat sayang sekali ya Mbak. Jadi mereka itu kebanyakan itu orang yang introvert gitu ya. Gimana ya? Iya, banyak faktornya. Tidak menilai dari introvert ataupun ekstrovert. Status sosial itu nggak memandang dia bisa melakukan pelecehan seksual ataupun enggak ya. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat mungkin juga, bukan mungkin sih, ada yang melakukan pelecehan seksual, kayak contohnya kasus kemarin di Bogor itu kan juga seorang guru ya, seorang ustadz, mungkin bisa dikatakan sebagai ustadz, itu melakukan
tindakan asusila kepada santri-santrinya. Bawa Jadi juga. ya tidak memandang status sosial, pekerjaan ataupun apa jabatan gitu loh pelaku itu. Kan sasarannya itu saat ini ya Mbak, itu kan bukan cuman apa ya remaja, tapi juga ke anak-anak. Nah kalau dari anak-anak sendiri itu biasanya kisaran umur berapa gitu sih Mbak? Mungkin kebanyakan sekarang. Kalau dilihat dari fenomena atau penelitian yang dilakukan atau riset-riset di lapangan, itu dari usia balita aja ada yang mengalami pelecehan seperti itu, yang bisa dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, baik ayah kandungnya ataupun kakaknya. Dari umur 3 tahun ada gitu, nggak lihat umur mereka berapa gitu. Ini juga kasus atau kejadian fakta, itu bukan bayi sih, TK, anak TK itu mengalami pemerkosaan. Iya, kita juga seperti itu. Jadi kayak pelaku itu nggak memandang siapa korbannya, tapi yang pelaku bayangkan itu bagaimana menyampaikan hasrat seksualnya dan memuaskan hasrat seksualnya. Betul sekali ya Mbak. Nah kemudian kalau antara oknum itu sendiri dengan si korban itu lebih dominan kepada siapa ya Mbak? Dominan ke korbannya, karena satu pelaku itu bisa melakukan ke beberapa korban gitu loh. Ya balik lagi kayak ke kasus yang ada di Bogor kemarin, satu pelaku itu bisa melakukan ke 14 ya kalau nggak salah. Ada 21 juga ya Mbak. Ada korbannya ada segitu gitu. Ya pasti banyak korbannya, dengan dalil untuk menyembuhkan lah apalah, itu kan udah nggak manusiawi banget gitu loh. Nggak cuma diiming-imingi kayak gitu aja ya. Cuman yang penting kayak apa ya, hasrat seksualnya itu tersampaikan. Jadi kan kasihan banget gitu kan lihatnya Mbak. Nah kalau lihat hal seperti itu, ketika kita mengalami pelecehan seksual kan kita nggak tahu ya. Nah itu hal apa sih yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita mengalami pelecehan seksual seperti itu? Jangan murung atau jangan merasa kalau bahwa diri kita itu kotor, terus kita nggak pantas untuk mendapatkan kehidupan yang bebas. Kalau kita merasa tertekan mengalami hal tersebut, cari orang yang bisa kamu percaya, yang bisa kamu ajak cerita, mungkin teman dekatmu atau keluargamu. Nah dari situ kamu bisa cerita dan bisa meluapkan. Kan banyak juga ada pelaku atau ada korban yang enggan untuk menindaklanjuti, tapi cuma hanya butuh didengarkan apa keluhnya. Kayak ketika kita mengalami, bukan kita, jangan sampai ya, ketika mengalami pelecehan cuma butuh didengarkan atau menyampaikan keluhannya, ketakutannya. Ada juga yang ingin mendapatkan pendampingan khusus, terutama kayak pendampingan hukum ataupun pendampingan konseling. Nah kita jangan tertutup dulu, kita harus kayak semisal kita mengalami, kok kita lagi sih, semisal ada orang yang mengalami dan teman-teman juga di luar sana yang mengalami pelecehan seksual, kalian jangan takut untuk speak up, kalian jangan takut untuk berbicara. Teman-teman ataupun keluarga kita itu sangat menerima kita apa adanya, dan jangan sampai karena kita tidak cerita ataupun kalian tidak cerita masalah kalian, keluarga kalian itu jadi menyesal di kemudian hari karena tidak menanganinya secara tepat, biar nggak berkelanjutan juga. Iya betul sekali. Dan kalau misalnya anak itu benar-benar nggak mau cerita, emang benar-benar tertutup banget gitu, sikap kita itu seharusnya gimana? Mungkin kalau ada teman kita yang mengalaminya ya, sebagai teman kan pasti kita memperhatikan teman kita sendiri. Nah itu yang biasanya ceria mungkin jadi pendiam, kita bisa dekatin dia, kita ajak obrol deep atau ajak obrol secara pelan-pelan dari hati ke hati. Kita tanya, kamu ada masalah apa? Kok aku perhatikan akhir-akhir ini kok kamu lebih diem, ada masalah keluarga kah?
atau ada masalah pribadi kah atau hal lainnya. Kalau mungkin kamu enggan cerita sekarang atau kamu masih ragu untuk cerita, aku ada kok buat kamu setiap saat. Aku ada kok, dan aku bisa dengerin keluh kesahmu. Kamu bisa berbagi ke aku. Dari obrolan dari hati ke hati itu, ataupun dari penguatan emosional dari kita dan teman kita, itu mungkin akan membuka, setidaknya itu berpeluang teman kita untuk cerita ke kita karena kita yang dipercaya oleh dia. Walaupun mungkin prosesnya nggak langsung cerita, tapi ada seenggaknya teman kita itu merasa aman dulu, bisa minimalisir ketakutannya gitu. Nah, karena dia nggak sendiri gitu. Iya, betul sekali. Dan kalau kita kan ya mungkin ya jangan sampai ya kalau kita terjadi pelecehan seksual ke kita sendiri. Nah, itu gimana sih cara kita menjaga baik itu mungkin di sekitar rumah kita atau mungkin juga di luar gitu. Nah, pastinya kita nggak tahu kan kita akan mengalami hal seperti itu di mana gitu. Kita sebelum pergi ataupun dimanapun tempatnya, kita harus perhatikan dulu. Kita harus kayak memperdalam dulu lingkungan di sana itu seperti apa. Pikirkan dulu hal-hal yang mungkin bisa kita atasi, dan pikirkan juga yang mungkin di luar kendali kita. Contohnya kayak mungkin ada pelecehan yang akan terjadi di kamar mandi misal, yang nggak terduga oleh kita. Nah, cara menangani atau gimana cara mengatasinya itu, kita bisa teriak minta tolong, atau kalau kita sempat memikirkan hal tersebut, kita bisa kayak memvideo perilaku tersebut. Kan banyak ya contoh pelecehan itu. Ya kalaupun sampai kalau sampai itu deep banget sama kita, deket banget sama kita, dan hampir mendekati kita, ya mungkin kita bisa teriak karena itu urgent ya. Kita bisa minta tolong. Nah, kalau untuk dari kita ya, kalau saya rasa kalau dari cara berpakaian itu tidak mempengaruhi, karena pelecehan itu terjadi kepada siapapun. Tidak, kalau mungkin kan di agama Islam itu kan kita diwajibkan untuk menutup aurat ya. Tapi pelecehan itu nggak memandang agama kepada siapapun gitu. Entah dia beragama Islam atau Kristen, pakaiannya terbuka atau tertutup, sama aja gitu. Jadi dimanapun tempatnya kita harus berhati-hati. Sama sekarang kan juga rawan kekerasan seksual berbasis gender online. Itu juga beberapa saat itu aku juga tahu kalau ada video perempuan yang sedang di kamar mandi itu disebarluaskan gitu. Itu posisinya di toilet umum kalau nggak salah. Nah, jadi sebagai perempuan kita harus berhati-hati banget. Kalau kamar mandi dicek dulu lampunya ada sensor foto kameranya enggak ya, CCTV juga. Terus ada CCTV-nya juga enggak ya, terus aman enggak ya. Kalau semisal kamu ragu untuk masuk ke kamar mandi atau toilet itu, kamu bisa ngajak teman kamu untuk menunggu di luar. Minta tolong lah, aku mau ke toilet ini, boleh tungguin di luar enggak, kayak gitu. Minta tolong sama teman. Kalau posisi kita sendiri, kalau emang kita nggak kepepet banget untuk ke toilet, kita bisa nunggu rame dulu. Rame dalam artian mungkin orang-orang di sekitar situ ngantri kah atau apa, biar kondisinya, atau biar meminimalisir untuk pencegahan pelecehan seksual gitu. Dan kalau saya boleh sedikit cerita ya Pak, saya kan pernah waktu itu ke rumah teman saya sore-sore. Nah, itu kan saya kehujanan gitu kan Pak, kehujanan. Nah, saya kan juga mampir di kayak sebuah warung gitu. Tapi itu udah tutup. Lah, saya kan di situ sendiri sambil main HP. Lah, nggak tahu itu ada laki-laki kan, lagi-lagi ikut mampir ke situ. Saya kan ya cuma diam aja gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba dia tuh kayak
mohon maaf ya, kayak aneh-aneh gitu loh, mau aneh-aneh, mau deket. Akhirnya kan saya juga takut ya Mbak, tapi ya saya tetap diam dulu karena ya kan saya bingung gitu. Nah akhirnya waktu itu kan saya udah nekat gitu aja karena emang udah risih gitu Mbak. Nah, akhirnya waktu saya naik motor, udah naik motor itu, dia tetap ngedeketin gitu. Ya ampun Mbak, terus mohon maaf ya itu sampai megang, tapi cuma megang tangan ya Mbak, tapi kan juga risih rasanya. Itu udah termasuk pelecehan. Iya Mbak, betul sekali. Dan akhirnya ya mau nggak mau kan saya harus nekat gitu, tapi dia juga ikut saya. Dan tapi alhamdulillah waktu itu kan saya agak bisa naik motor cepat, nah, akhirnya bisa lari gitu dari dia. Ya udah waktu itu aku langsung pulang sampai rumah deg-degan terus gitu, terus kepikiran terus. Nah kalau kayak gitu ya Mbak, menurut Mbak itu gimana sih biar kita nggak kepikiran terus trauma kayak gitu? Sebelumnya kamu udah pernah cerita ini ke orang tua belum, atau orang-orang terdekat kamu? Kalau ke orang tua sih enggak ya, cuman diam gitu sih. Mungkin kamu juga karena sekarang kan kamu udah bilang ya, mungkin dengan kamu berbagi ini kamu akan lebih nggak kepikiran. Dan kalau buat biar nggak deg-degan lagi, ataupun kamu masih terbayang-bayang dengan kejadian itu, salah satunya mungkin karena kamu tidak berani mengungkapkan itu pada orang-orang di sekitarmu. Nah, yang kedua mungkin biar nggak terbayang-bayang itu kita harus lebih berhati-hati lagi. Jadi kita mungkin perempuan itu udah banyak banget yang berhati-hati ya agar menghindari seperti itu, tapi pas pelaku itu pas tahu kesempatan gitu. Iya, ada aja gitu ya. Nah, jadi lebih ke apa ya, kayak defend kita untuk berjaga-jaga biar tidak sampai dilecehkan lagi, mengalami pelecehan lagi. Kita bisa kayak mungkin kalau tadi pas sendirian terus tiba-tiba ada laki-laki, kita bisa apa ya, mengalihkannya dengan kayak mungkin kita bisa bisa pergi, bisa langsung pergi, atau malah kita ajak ngobrol. Dan artian tapi ini bukan solusi yang tepat juga, karena tergantung kondisinya juga. Karena kadang-kadang dia juga semakin mendekat gitu ya Mbak, respon banget. Kalau mungkin bisa jadi kayak malah ini tuh sebagai kesempatan dia karena kita membuka obrolan. Tapi juga disarankan, cuma kayak buat pengalih gitu loh, kayak biar dia itu lupa akan hasratnya. Jadi kayak bisa kita ajak obrol, ataupun bisa kita kalau kita merasa kita nggak sanggup untuk defense, kita bisa pergi, menghindari. Iya, betul sekali. Dan kita bisa rekam atau video. Jadi ketika kita mengalami pelecehan itu, kita ada bukti untuk melaporkan hal tersebut gitu. Bukan biar nggak dianggap omong kosong. Iya, terus itu. Mungkin ini ya pembahasan kita hari ini sangat menarik sekali ya, karena apa? Di sini kita memang meskipun udah berusaha menjaga diri, tapi kita tetap harus berhati-hati gitu kan, dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan pendidikan tentang pelecehan seksual ini sangat penting bagi kita semua, mengingat bahwa memang kita semakin dewasa itu juga berada di lingkungan yang semakin luas dan juga pergaulan yang semakin luas pula. Ini dari Mbaknya ada closing statement juga? Mungkin buat teman-teman yang pernah mengalami pelecehan seksual, ataupun yang saat ini sedang diperbincangkan, kalian bisa untuk bercerita. Kalian jangan merasa sendiri, karena banyak teman-teman kalian yang peduli sama kalian, dan keluarga kalian juga sangat-sangat peduli sama kalian. Kalian bisa bercerita ke mereka, jangan menutup diri. Kita harus yakin bahwa kita bukan salah kita ketika kita mengalami pelecehan. Terus percaya bahwa kalau sampai kita mengalami hal itu bukan kesalahan kita, dan kita bisa, kalau memang kita mau mengambil tindakan hukum, kita bisa memenangkan itu. Dan melakukan 3 tahap ini, 3L.
look, listen, dan link. Look ketika kita melihat tindakan pelecehan seksual, kita segera menghentikannya dengan cara memvideo kah atau mengalihkan mengajak korban untuk pergi. Misal kayak contohnya di kereta ya, ada pelaku yang ingin memegang dan kita tahu, kita langsung panggil mbaknya, entah kita dekati mbaknya, mbak. Nah, itu kan akan menggagalkan pelaku untuk tidak melakukan pelecehan. Nah, kalau sampai pelaku masih menekat pun, kita bisa memvideo atau merekam secara diam-diam perbuatan pelaku itu untuk ditunjukkan kepada korban. Korban itu butuh apa? Pendampingan kah atau tindakan lanjutan kayak ke meja hukum kah, seperti itu. Lalu listen itu ketika teman kita ada yang mengalami pelecehan itu, kita dengarkan keluh kesahnya, kita beri kehangatan, kita beri kasih sayang, kita beri kepercayaan bahwa dia tidak sendiri. Kita akan sedia membantu dia. Yang terakhir link, ketika teman kita sudah bercerita ke kita cari orang yang tepat untuk menindaklanjuti kebutuhan teman kita. Kalau emang teman kita butuh konseling, kita hubungkan dengan seorang yang profesional di bidangnya, entah ke psikolog ataupun konselor. Jika juga belum puas dengan itu, kita bisa hubungkan ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum, seperti itu. Oke, baik. Sangat detail ya pembahasan kita hari ini, dan terima kasih juga buat Mbak Ana yang sudah mengisi sharing kita hari ini dengan tema pelecehan seksual. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.